Salam kasih, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita dalam nasihat Injil untuk kita semua. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam anakmu Yesus Kristus, segala puji syukur hanya kami panjatkan di dalam namamu yang telah memberikan kami kehidupan dan yang selalu menyertai kami sampai saat ini. Pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar senantiasa selalu merindukan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang menguatkan kami. Segala kuasa yang mengganggu hati kami, pikiran kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Pada kesempatan ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Demikian firman Tuhan yang diberkati adalah orang yang membaca, merenungkan, dan bahkan melakukan firman-Nya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jujur kalau dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi itu tidak mudah. Hanya ketika hidup kita berjalan dengan baik, saat itu kita mudah mengucap syukur. Ketika kita menghadapi duka, ketika kita dalam keadaan sakit, sangat sulit mengucapkan syukur itu. Bukan mengatakan tidak bisa, tapi amat sulit. Tapi walaupun demikian, Tuhan menginginkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan menginginkan kita untuk mengucap syukur dalam situasi apapun. Di sini kita harus membedakan. Kita diajak mengucap syukur dalam segala hal, bukan bersyukur untuk segala hal. Dua hal yang sangat berbeda. Kita tidak diajak untuk bersyukur pada Tuhan karena kita sakit, karena kita lagi berduka atau ditimpa kemalangan, tetapi Tuhan mengajak kita selalu untuk bersyukur meskipun kita menghadapi kesulitan atau menghadapi duka sekalipun. Itulah yang membedakan kita, orang yang kuat, yang percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur dalam situasi apapun? Hanya satu jawaban Bapak Ibu, bahwa karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saat ini situasi kita kurang menyenangkan, kurang mendukung, itu di mana saat-saatnya kita untuk diajak untuk belajar mengucap syukur dalam segala situasi apapun. Juga mungkin di dalam saat ini pribadi yang tidak bersahabat karena menghadapi kesulitan
contohnya ekonomi, kesulitan tidak dapat kerjaan, atau sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, dalam mengucap syukur ini kita diajak untuk merenungkan dua hal. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Pemazmur 106 ayat 1. Ini pemazmur membagikan kita dasarnya bersyukur karena Tuhan itu telah baik dalam hidupnya. Dasar kita bersuka cita bukan karena kebaikan kita, tetapi bukan karena kita sukses, tetapi hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kesetiaan Tuhan yang tidak putus-putusnya dalam hidup kita. Banyak hal yang kita syukuri. Kita bernafas saja, kita bersyukur. Masih kita bisa berbicara kepada sesama kita. Itulah Tuhan itu baik. Dia senantiasa memelihara hidup kita. Dia senantiasa menyertai kehidupan kita. Walaupun terkadang kita merasa tidak ada Tuhan dalam hidup ini. Kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Tidak sekali-sekali membiarkan kita sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, Mazmur 9 ayat 2. Bersyukurlah dengan segenap hati dan ceritakanlah perbuatan Allah yang ajaib. Bersyukur dengan segenap hati. Itu pemazmur mengajak kita ya, untuk tetap bersyukur dengan segenap hati. Artinya terhadap Dia tidak boleh setengah-setengah. Ya, maksudnya terhadap Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah hati untuk bersyukur, tetapi harus dengan segenap hati. Bentuk syukur kita yang terbaik adalah ketika kita mau mempersembahkan seluruh tubuh ini, hidup ini untuk Tuhan. Kita mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan. Kita mempersembahkan tenaga kita untuk Tuhan, pikiran kita untuk Tuhan. Terutama apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita berikan dengan tulus hati. Sekali lagi Bapak Ibu, bersyukurlah karena Allah telah mengasihi kita. Bersyukurlah karena Allah telah memberkati kita. Bersyukurlah karena Tuhan telah menyertai dan menolong kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Engkau telah mengingatkan kami pada kesempatan ini untuk tetap bersyukur senantiasa apapun keadaan dan situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami. Engkau telah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah menjaga kami dan memberikan orang-orang di sekitar kami yang selalu mencintai kami, yang selalu mengasihi kami. Kami berharap bahwa Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk memberikan hidup ini berguna bagi sesama kami, bagi siapapun yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami sangat bersyukur atas semua berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa agar Engkau mengingatkan kami terus betapa diberkatinya kami, dan agar Engkau tidak pernah membiarkan kami melupakan Engkau dalam hidup ini. Apapun situasi yang kami hadapi, kesulitan apapun, persoalan apapun,
Ingatkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas semua anugerah dan kasih-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Janganlah kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.